Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanum Pani Effendi dari kelas 1 ND semester 6. Di sini saya ingin memaparkan dan menjelaskan proposal skripsi saya yang berjudul Analisis Yuridis Pelaksanaan Hak Cuti Haid terhadap Tenaga Kerja Perempuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Studi kasus di PT Asik, Kabupaten Serang, Banten. Poin pertama, alasan saya mengambil judul ini karena saya ingin menyuarakan hak-hak perempuan di ranah pekerjaan, khususnya di ranah pekerjaan. Salah satunya adalah cuti haid, yang dimana cuti haid ini implementasinya belum sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Menstruasi atau cuti haid merupakan sistem reproduksi perempuan yang perlu dijaga dan dihormati. Dalam konvensi ILO dan CEDAW juga memuat sistem reproduksi perempuan yang harus dilindungi dan dijaga. Namun, dalam pelaksanaannya masih lemah dalam pengawasan dan perlindungan. Lemahnya pengawasan dan perlindungan ini karena adanya stigma di masyarakat yang berpikir bahwa perempuan masih belum sejajar dengan laki-laki. Namun ada juga yang sudah melaksanakan pelaksanaan itu, akan tetapi masih belum sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Masalahnya yang paling mendasar adalah cuti haid dipandang secara positif dan juga negatif. Positifnya adalah pertama, adanya cuti haid memberikan keluasan dan kebebasan bagi kaum perempuan untuk beristirahat pada waktu bekerja. Yang kedua, karena kaum perempuan mengalami sakit seperti mual, sakit perut, dan pusing, cuti haid berarti menghormati secara kodrati bagi kaum perempuan. Dan yang ketiga, pada dasarnya cuti itu meliputi pemberian upah penuh, artinya masih dibayar walaupun tidak bekerja selama 2 hari, sehingga tidak merugikan kaum perempuan. Salah satu masalah yang benar-benar saya lihat adalah cara pemberian izin kepada kaum perempuan dengan salah satu masalah yang benar-benar saya ketahui adalah cara yang salah dalam mendapatkan hak untuk cuti haid. Misalnya, pekerja perempuan boleh melaksanakan cuti haid apabila seorang atasan atau bos boleh berkenan secara langsung memegang mispi dengan tidak sopan. Sudah sangat jelas bahwa hal ini tidak sesuai dengan aturan yang ada dan malah mempersulit perizinan sehingga bisa menimbulkan pelecehan seksual. Regulasi yang bersangkutan dengan proposal skripsi ini ada dalam Undang-Undang Nomor 13 termuat satu pasal, yakni pasal 81 yang menyatakan tidak wajib kerja pada hari pertama dan kedua apabila merasakan sakit pada saat haid. Cuti bagi perempuan termasuk salah satu hak mendasar dari 4 bagi buruh perempuan yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Dalam regulasi ini sudah jelas bahwa pekerja perempuan berhak mendapatkan cuti haid, akan tetapi mengapa prosedurnya masih sulit? Selanjutnya, review skripsi terdahulu. Dalam skripsi terdahulu ada penelitian yang dilakukan oleh Sulistianingsih, Fakultas Hukum Universitas 11 Maret. Dia meneliti tentang pelindungan hukum terhadap buruh perempuan di Sivit Trias Adicita Suharjo. Persamaan dan perbedaannya, persamaannya adalah sama-sama menyuarakan hak perempuan, akan tetapi saya lebih fokus kepada hak cuti haid, sedangkan Sulistianingsih ini mengkaji permasalahan kesesuaian antara pelaksanaan hak-hak buruh perempuan di PT tersebut dengan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang telah mengabaikan hak-hak buruh, meliputi tidak adanya istirahat setengah jam setelah bekerja, 5 jam antara jam kerja pada hari Sabtu, seperti yang dinyatakan pada pasal 79 ayat 2 huruf A Undang-Undang Ketenagakerjaan. Penelitian ini
Penelitian yang saya gunakan yaitu menggunakan penelitian hukum empiris. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis. Sumber hukum yang digunakan dalam penulisan ini yaitu bahan hukum primer. Di antaranya yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, CEDAW tahun 1979 yang telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Yang ketiga yaitu Konvensi ILO 111 melalui Undang-Undang Nomor 21 tahun 1999. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Yang keenam, Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Adapun sumber hukum yang saya gunakan yaitu sumber hukum primer yang sudah saya sebutkan, dan yang kedua sumber hukum sekunder. Sumber hukum sekunder ini berupa hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian yang saya gunakan. Teknik pengumpulan data. Untuk memperoleh data yang baik dan akurat dalam penelitian ini ditempuh dengan prosedur studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data. Analisis data yang dilakukan yaitu secara deskriptif kuantitatif karena bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif. Mungkin hanya ini pemaparan yang singkat yang saya jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh dosen pengampu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.